bahasa Inggris pakai teknologi kan harusnya motivasinya tinggi. Ternyata fasilitasnya ada, tapi sekolahnya nggak bolehin pakai. Karena kalau dipakai terus-terusan nanti rusak, katakanlah. Itu juga termasuk pembahasan di mulai kuliah. Ini apalagi ya kalau di situation tanggal itu support sekolah, orang tua Bapak Ibu. Hari Senin. Orang tua itu juga masuk di situation. Orang tua seberapa suportif di Bapak Ibu, atau kemarin dari diskusi kita kan cenderung mengabaikan, wis pokoknya naruh anaknya di tempatnya Bapak Ibu selesai gitu kan. Itu juga bisa dituliskan juga kalau itu berhubungan langsung dengan dengan permasalahan yang Bapak Ibu sebutkan di identifikasi itu. Jadi permasalahan itu karena orang tua ini juga bisa jadi menarik aspek yang menarik, karena kalau seumpamanya Bapak Ibu nanti saya doakan bisa exchange teacher ya. Saya pernah nangani exchange teacher Indonesia sama China. Nah, Indonesia itu sudah pakai kalau di pembelajaran bahasa Inggrisnya kan pakai yang model kayak task based language teaching atau communication based teaching ya. Nah, ternyata di China itu masih grammar. Nah, berarti kan si parentsnya juga pengennya anaknya dia jadi grammar. Nah, guru di situ kan harus menyesuaikan konteks. Jadi harus membalance yang diminta parents sama apa yang Bapak Ibu percayai tentang ngajar bahasa Inggris yang baik dan benar itu. Jadi itu situation, waktu, facility, uang, tenaga supportnya, resource Bapak Ibu, buku-buku, purpose-nya gimana, jadi dia juga masuk facility ya, itu situation. Jadi yang di luar learner sama teacher itu. Kenapa sih Pak harus memahami masalah? Saya ulangi sekali lagi, harapannya kayaknya Mas Menteri dengan kurikulum Merdeka ini kurikulumnya jadi sangat fleksibel. Cuma kalau kurikulumnya fleksibel, yang ditakutkan guru-guru yang mungkin belum familiar sama kurikulum Merdeka lah, nantilah gurunya jadi seenaknya sendiri. Nah, itu kenapa skill yang mau dikasihkan adalah skill benar-benar bisa memahami masalah dulu. Lihatnya dari segi aspek aja, bukan cuma dari satu aspek aja. Jadi itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesaikan di environment analysis, hanya ngomongkan satu identifikasi masalah loh, Bapak Ibu bisa satu analisa itu ditambah lagi habis itu dengan needs-nya. Needs itu berarti fokusnya di learners-nya Bapak Ibu, di siswanya. Nah, kalau melihat needs itu adalah melihat future needs di masa depan. Cuma kemarin saya sudah bilang, masa depannya jangan terlalu masa depan Bapak Ibu. Immediate future. Paling gampang melihatnya adalah kalau yang ngajar MI melihat immediate future di MTS. Kalau yang mengajar MTS melihat immediate future di MA melihat immediate future di di perkuliahan atau di universitas. Jadi tuntutannya apa sih sebenarnya di sana? Akhirnya ketemu kalau di needs analysis itu ada tiga yang Bapak Ibu harus cari. Lacks itu kekurangan siswa di compare sama immediate future-nya dia. Kira-kira kurangnya apa menurut Bapak Ibu? Contoh di MTS-nya yang dia mau kejar atau siswanya Bapak Ibu mau kejar ini itu fasilitas teknologinya banyak tuh. Nah, sedangkan di sekolahnya Bapak Ibu teknologinya belum banyak. Nah, Bapak Ibu mungkin khawatir itu juga jadi pengaruh untuk motivasi belajar katakanlah. Jadi kan bisa disenggol ke arah situ. Lacks namanya. Lacks itu kurang, LACK ya. Kekurangan di compare sama immediate future-nya. Oke, yang kedua wants. Wants itu apa yang mereka mau. Tapi ini susah sih, saya agak khawatir Bapak Ibu belum bisa dapat datanya. Kalau kita di kurikulum designer developer, kalau untuk dapat wants itu kita harus ngobrol sama siswanya. Yang kamu pengen itu seperti apa sih, ngajar tuh yang kayak apa sih. Jadi data print harus dari siswanya. Nah, Bapak Ibu nggak usah sampai ke dalam itu, kira-kira petakan aja yang dimauin siswa itu apa. Seumpamanya masalah motivasi lagi, dia maunya game Pak kayaknya. Oke, berarti itu bisa dimasukkan tuh mungkin di pembelajarannya
Bapak Ibu katakanlah ditulis agak bertolak belakang sama yang dimau siswa maunya game, Bapak Ibu ngajar lah, padahal Bapak Ibu juga kena di situation itu tuntutannya sekolah katakanlah seperti apa, itu ditulis saja. Jadi guru menulis tidak untuk segera mencari solusi ya Bapak Ibu, tapi untuk memperdalam masalahnya. Gantung di situ ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang saya lihat kemarin di pekerjaannya Bapak Ibu itu ada beberapa Bapak Ibu yang identifikasi masalah terus analisanya langsung solusi. Padahal belum itu yang diminta itu memperdalam masalahnya itu. Nah itu tadi lack sama wants. Yang ketiga ini necessity. Bapak Ibu lihatnya dari kurikulum yang berlaku aja. KD-KD-nya itu Bapak Ibu lihat. Ada nggak permasalahan itu yang sesuai dengan identifikasi masalah yang Bapak Ibu angkat. Contoh tadi motivasi belajar tadi. Bapak Ibu ngerasa, waduh ini necessity-nya KD-nya harus 8. Tapi saya ngerasanya anak-anak itu nggak bisa 8 KD selesai harusnya. Itu Bapak Ibu juga bisa tulis. Jadi, this is not about right or wrong. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi sedalam apa guru bisa memahami permasalahannya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada ukuran benar atau salah. Benar atau salah itu nanti keluarnya ketika kita berdiskusi dengan satu sama lain. Atau waktu kita ikut seminar yang kita pahami terbenar itu mungkin harus ada direvisi. Jadi Bapak Ibu jangan ragu ketika mau mengeksplor masalahnya. Sampai nanti itu kita mungkin ya, kalau nanti Mas Menteri atau penerusnya bisa terus itu, kayaknya nanti pembelajaran di Indonesia itu hampir mirip kayak di luar negeri. Jadi tiap-tiap daerah itu punya kurikulum yang bervariasi, acuannya ada, tapi ada variasinya. Jadi berhubungan dengan konteks-konteksnya yang tadi. Jadi kurikulum as an action, kurikulumnya menyesuaikan dengan permasalahannya yang ada di situ. Karena di Indonesia menurut saya ini jadi masalah gede. Kita itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi ketika ngomong education maunya diseragamkan. Padahal yang terjadi di nyatanya tidak seragam. Betul. Tapi kalau nggak diseragamin juga, bingung juga ini nanti standarnya mana. Jadi kayak kalau kita ngomong di dunia pendidikan itu yaitu lingkaran setan. Akhirnya beberapa expert itu bilang cuma ya udah Indonesia harus punya tuh satu kota yang jadi kota contoh. Nah itu kayaknya mulai ke sana pemikirannya. Nanti suatu saat ya Bapak Ibu akan punya skill untuk melihat oke, kurikulumnya kayak gini, saya bisa bermodifikasi. Jadi bukan juga yang diminta Mas Menteri atau dari ini adalah gini, ini nggak cocok, saya nggak mau pakai. Bukan itu ya yang diminta. Yang diminta adalah gimana tuntutannya tetap ada, Bapak Ibu bisa bermodifikasi dan masih bisa menjustifikasi kalau itu berlaku. Ini yang saya lakukan, walaupun seperti ini semuanya masih saya lakukan tuh. Jadi guru yang berinovasi, yang bermodifikasi itu yang kayaknya arahnya nanti ke sana gitu. Terus itu tadi sudah berarti ya Bapak Ibu, needs analysis. Kata kunci di needs analysis adalah immediate future needs, sama pendekatannya pakai lacks, wants, sama apa tadi? Lacks, wants, necessity, sama necessity yang benar-benar diperlukan learners. Di needs analysis fokusnya benar-benar di learners, di students. Itu fokusnya di situ. Nah, sekarang kita move ke analisa yang ketiga, itu principle analysis. Kalau Bapak Ibu bisa ke situ ya. Principle analysis itu yang berhubungan dengan satu, mungkin prinsip-prinsip SLA. Nah, ini nanti saya juga akan penguatan sedikit tentang pembelajaran inovasi juga nanti. Nah, SLA, principles itu sudah sesuai nggak Bapak Ibu ngerasanya yang teori yang Bapak Ibu dapat tentang SLA di-compare sama pembelajaran di tempatnya Bapak Ibu. Nah, Pak, nggak usah ngomongkan itu. Saya SLA aja masih belum begitu paham teori-teorinya. Nggak apa-apa itu aja Bapak Ibu. Karena kalau di luar negeri itu S1 ya SLA itu bisa sampai 2-3 semester. Kalau di Indonesia di Universitas ya SLA itu jadi mata kuliah pilihan, jadi lebih melebur dia. Jadi yang akhirnya terjadi gap. Jadi di situ ya.
Prinsipal juga bisa diartikan kurikulum yang sedang Bapak Ibu pakai, entah itu KTSP, K13 atau bahkan mungkin sudah kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu kritisi berhubungan dengan identifikasi masalah yang tadi. Contoh motivasi, terus Bapak Ibu tahu kemarin masih ingat kan prinsip tes itu dekat dengan anxiety sebenarnya, tidak terlalu dekat dengan learning tapi dekat dengan anxiety. Nah, saya nggak tahu tuh di sekolah mungkin ada kebutuhan untuk melakukan tes setiap hari katakanlah. Bukan disepakati sama MGMP atau disepakati oleh sekolah sendiri, saya nggak tahu. Nah, Bapak Ibu bisa mengkritisi di titik itu. Gimana memotivasi kalau tesnya juga juga sering juga dilakukan gitu loh. Jadi itu termasuk datangannya prinsipal. Jadi prinsipal Bapak lihat dari dari kurikulum dan tuntutan kurikulum itu sendiri, atau yang sifatnya mikropolicy juga kayak dari MGMP, dari sekolah itu juga bisa yang terimpactnya di Bapak Ibu. Atau ini, apa yang Bapak Ibu percayai tentang belajar bahasa Inggris, itu juga bisa jadi masuk ranahnya prinsipal analisis untuk memahami permasalahannya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu framework yang saya tawarkan untuk eksplorasi masalah. Mudah-mudahan nanti bersambut sama punyanya Bu Agista juga, karena sebenarnya kalau ngelihat ini banyak banget Bapak Ibu framework yang bisa dipakai. Tapi kalau menurut saya yang paling simple ya yang itu aja. Jadi Bapak Ibu paling nggak ketika ngelihat masalah langsung berpikir environment-nya gimana, learners, teachers, situation gimana, terus needs-nya gimana, siswa ini nanti kemana, ada nggak ini hubungannya. Pak, kalau nggak ada hubungannya gimana? Ya udah, nggak usah ditulis. Tapi kalau Bapak Ibu ketika menulis itu ternyata ini kayaknya ada hubungannya sama ini, tulis aja Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak harus sampai pada ranah solusi. Karena permasalahan di pendidikan kadang-kadang solusinya nggak gampang, kadang-kadang juga nggak ada solusi. Yang bisa kita lakukan adalah mereduce impact-nya, tapi tidak menyelesaikan. Karena kalau menyelesaikan macam-macam, apalagi kalau kita ngomong education kan relate sama economics, relate sama politik juga, macam-macam. Itu, tapi kita nggak sampai ke sana. Jadi Bu lihat di scope yang Bapak Ibu bisa lihat, usahakan segala mungkin. Sudah 12 menit. Itu penguatan saya yang pertama. Dari sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Mungkin saya Pak Badia. Ya, mungkin Pak Badia. Mungkin agak melenceng dari materi. Satu pertanyaan saya itu kemarin yang masih saya bingungkan itu tentang refleksi masalah itu, apakah refleksinya itu kemarin Pak ya? Apakah refleksinya itu berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya itu sudah dilakukan dengan baik? Maksudnya kegiatan pembelajaran PPG ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Atau refleksi ini mengenai materi yang kita bahas dari kemarin terus diterapkan di sekolah kita itu apa yang kurang? Nah, itu kemarin yang saya bingungkan seperti itu Pak. Ya. Kalau gimana Pak? Terus sudah dulu teman-teman. Yang kedua, sudah 13 menit, cari durasi ini ya. Masalah ini nanti